Welcome back guys di channel review Just Like Man. Realme sepertinya tidak ada habis-habisnya mengeluarkan HP yang spesifikasinya bisa dikelaskan sebagai gaming ya, atau spesifikasi kelas atas yang pastinya sangat tidak menguras kantong orang Indonesia seperti yang kita akan review di video kali ini, yaitu Realme Narzo 50i Prime. Seperti apa spesifikasi dan harganya kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, tekan tombol like ya, share ke teman-teman kalian video ini, dan juga subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Realme Narzo 50i Prime. HP ini sudah bukan cukup lama sih, sangat lumayan baru lah di Indonesia karena rilisnya status internasionalnya, dirilis internasionalnya 27 Juni 2022 kemarin. Sekarang Agustus, jadi belum lama-lama ya, belum terlalu lama atau terlalu baru juga di Indonesia ya. Bodi yang ditawarkan oleh Realme Narzo 50i Prime ini dimensinya yaitu dengan tinggi 164 mm atau 16 cm, dengan lebarnya 75,6 mm atau 7,5 atau 7,5 cm, dengan ketebalan 8,5 mm atau 0,8 cm, cukup standar dengan HP-HP yang beredar di pasaran saat ini di Indonesia ya. Dengan berat yang 128 gram masih standar, 180 antara 180 hingga 200 gram itu masih sangat standar sekali, dengan SIM, dual SIM, nano SIM, dual standby, tidak hybrid, jadi tidak perlu menguras atau mengurangi tempat micro SD ya, jadi kalian bisa menggunakan dual SIM dan juga micro SD tanpa halangan pastinya. Namun IPS atau tipe display yang ditawarkan oleh Realme Narzo 50i Prime ini yaitu tipe display IPS LCD, merupakan tipe display yang paling bawah lah, bukan menghina ya, tapi memang paling bawah di kelasnya, yang ada IPS LCD, lalu ada TFT, OLED, AMOLED, dan Super AMOLED. Biasanya itu kelas-kelas atas di harga 6 ke atas ya untuk Super AMOLED itu. Tapi ini IPS LCD memang paling murah dan juga ya paling standar ya, paling banyak di pasaran pastinya, dengan kecerahan yaitu 400 nit, cukup standar. Size layarnya ditawarkan 6,5 inci yang standarnya ya 6,4 atau 6 ya 6,4 hingga 6,6 inci, cukup standar, dengan screen to body ratio hingga 82%, masih sangat standar. Namun resolusi yang ditawarkan dari Realme Narzo 50i Prime ini cukup bawah, yaitu 720 x 1600 pixel, 20:9 rasionya, dan juga PPI density-nya 270 PPI density yang biasanya standarnya itu 395 hingga 405 ya PPI-nya, tapi ini di bawah standar, jadi mau gimana lagi. Lalu platform atau OS yang digunakan dari Realme ini sudah baru ya, Android 11, mungkin bisa di-upgrade ke Android 12 dengan UI-nya Realme UI Go. Chipset yang ditawarkan yaitu dengan Unisoc Tiger T612 12 nanometer. Mungkin kalian yang tidak tahu performa dari Unisoc Tiger T612 ini, kalian bisa cek di Google, tapi untuk singkatnya atau summary-nya, performanya hampir sama dengan Snapdragon 675 sepertinya. Iya, 675. Lalu kalau kita bahas dari performa chipsetnya ya, 675 ini hampir sama dengan Snapdragon 665 yang berada di HP Oppo A9 keluaran tahun 2020 yang pernah kita review. Videonya ada di pojok kanan atas, bisa kalian cek ya. Lalu ini ada konfigurasi CPU-nya yaitu pastinya octa-core standar ya, dengan 2 kali 1,8 GHz dan juga 6 kali 1,8 GHz. Cortex-nya ada A75 dan juga A55. Dan GPU-nya Mali G57. Untuk performa dari chipsetnya bisa kita simpulkan bahwa HP ini bisa digunakan untuk gaming ya. Memang bisa digunakan untuk gaming, tapi gaming kelas konvensional seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG seperti itu. Tapi kalau gaming kelas atas seperti Genshin Impact ya kalian resolusi low aja seperti itu. Lalu memori masih ada memori slotnya, memori SD card dedicated slot, jadi nggak hybrid seperti yang saya jelaskan tadi, nggak perlu ganti-ganti SIM atau SD card. Lalu internal yang ditawarkan yaitu ada 332 dan juga 464. RAM-ROM-nya 332 dan juga 464. Kalian bisa pilih, itu mempengaruhi harga akhirnya, tapi untuk totalnya masih di bawah 2 juta ya, meskipun versinya paling atas yaitu 464 itu harganya masih di bawah 2 juta, yang sangat entry level sekali pastinya. Lalu main kameranya, single kamera bagian belakangnya ya, single kamera 8 megapiksel wide, dan juga fiturnya LED flash panorama HDR, video outputnya 1080. Jika kalian bilang ini main kameranya bagus, enggak, karena main kamera 8 megapiksel wide itu hampir sama seperti HP-HP di pasaran saat ini, yang dengan harganya 4 juta dan sebagainya ya. Tapi itu main kameranya HP ini sama dengan selfie kameranya HP-HP tersebut, jadi
ya berkurang di bagian fitur kameranya pastinya HP ini. Tapi untuk harga 2 juta memang kalau ditekankan di bagian gaming, kamera tidak terlalu pengaruh sih. Kalian yang suka gaming pastinya kamera tidak terlalu pengaruh, cuma jepret-jepret oke lah. Lalu untuk selfie kameranya 5 megapiksel sama wide, namun fiturnya terbatas yaitu hanya HDR dan juga 720 30 fps video capture-nya. Jadi jika kalian mengandalkan HP atau senang menggunakan HP yang memiliki kamera yang cukup bagus, HP ini sangat tidak cocok untuk kalian pastinya. Lalu sound, loudspeaker pasti ada speakernya dengan masih ada 3,5 mm jacknya, jadi kalian nggak perlu beli headphone Bluetooth, jadi yang pakai kabelan aja sudah pasti bisa. Lalu komunikasinya pasti ada WiFi, Bluetoothnya masih 5.0, belum 5.2 atau 5.1 ya. GPS-nya pasti ada, namun NFC-nya nggak ada, jadi fiturnya sangat minus. Radionya FM radio ada, USB Type 2.0, USB on the go, dan juga fitur lainnya sensornya ada accelerometer, proximity, dan tidak dicantumkan kalau ini ada sensor atau fingerprintnya, jadi mungkin itu agak minus ya. Kalau nggak ada fingerprintnya sungguhan itu agak minus menurut saya. Lalu baterainya cukup besar yaitu lithium polymer 5000 mAh dengan fitur reverse charging. Jadi HP ini bisa kalian dapatkan keduanya dengan harga di bawah 2 juta, mungkin 1.500.000 atau 1.700.000 sepertinya di online, di all shop seperti itu. Jadi kalian bisa dapatkan HP ya memang performa gaming, performanya cukup bagus untuk sebagai gaming konvensional yang mengurangi ya gimana ya, mengurangi banyak sekali fitur, jadi ditekankannya hanya di bagian performa. Tapi meskipun begitu, meskipun chipsetnya performanya hampir sama dengan Snapdragon 675, tapi karena RAM-nya cuma 4 GB, jadi kalian nggak bisa, mungkin terbatas untuk gaming ya, apalagi ini sinyalnya yang ditawarkan masih 4G bukan 5G, tapi kalau kalian pakai WiFi ya nggak pengaruh amat lah pastinya. Tapi fitur yang sangat aneh ya menurut saya itu HP dengan fitur yang banyak dikurangkan pastinya dari kamera, lalu display seperti itu masih memiliki baterai yang besar dan juga support wireless reverse charging, itu yang agak aneh menurut saya sih. Tapi kalau dibandingkan dengan HP Realme Narzo 50A yang pernah kita review di channel ini, videonya bisa kalian temukan di pojok kanan atas, bisa kalian klik. Ini bukan versi upgrade-nya, meskipun datangnya lebih recent atau lebih baru daripada yang pernah kita review ya, Realme Narzo 50A. Tapi ini bukan versi upgrade-nya, justru ini versi downgrade-nya. Meskipun chipsetnya lebih tinggi sedikit, tapi semua fiturnya lebih minus dan juga memang harganya lebih minus. Jadi memang ini HP diklaim Realme sebagai HP gaming termurah yang bisa kalian dapatkan saat ini, yang pastinya sangat ramah sekali di kantong. Tapi kalau kalian yang tahan fitur yang minus semua kecuali performanya, ini HP sangat cocok bagi kalian yang suka hal seperti itu ya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian video review Jaslukman terhadap Realme Narzo 50i Prime ini. Bila ada salah kata mohon maaf, jangan lupa kalian untuk like, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya dan video lainnya. Stay tune di channel Jaslukman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.